Manchester United hampir saja membuang sebuah permata yang sempat tertutupi lumpur. Begitulah perumpamaan yang tepat untuk menggambarkan nasib Casemiro. Nyaris dijual ke Arab Saudi, pemain 33 tahun ini sekarang menjadi kepingan paling vital di lini tengah. Pertandingan kontra Liverpool dan Brighton menjadi bukti kebangkitan paman Kes. Strategi Ruben Amorim bahkan langsung kendor jika Casemiro tidak ada di lapangan. Bagaimanakah kebangkitan performa gacor Casemiro bersama Manchester United? Hampir dijual karena jauh menurun. Karir Casemiro sempat nyaris berakhir saat ditukangi Ruben Amorim. Saat pertama kali tiba di Old Trafford, Amorim sempat memberikan Casemiro kesempatan untuk starter di 2 laga. Namun performanya terlampau mengecewakan untuk pemain senior bergaji 300.000 pounds per minggu. Hasilnya Casemiro selaku pemain senior harus tergusur dari starting line up. Dirinya bahkan lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan selama musim lalu. Uncle Kes pernah diparkir 4 pertandingan beruntun sejak pekan ke-14 hingga 17 Liga Inggris. Bahkan dia makin sulit menembus line up usai diparkir 5 laga beruntun dari pekan 20 hingga 24. Casemiro dinilai terlalu lambat dan gak disiplin menjaga arenanya di lini tengah. Bahkan Amorim lebih memilih Manuel Ugarte yang masih angin-anginan. Hubungan buruk ini kemudian menjadi bola salju yang berujung isu penjualan Casemiro. Pada musim panas kemarin, sang veteran rumornya sempat dijajakan kepada tim-tim Arab Saudi. Setan Merah ogah membuang kesempatan selama bisa mendulang cuan dari penjualan Casemiro. Bahkan pihak manajemen dikabarkan rela membiarkan sang veteran pergi secara gratis di bulan Januari. Namun rencana ini akhirnya batal usai Casemiro tampil brilian di akhir musim lalu. Ex-Real Madrid ini berhasil mencuri perhatian Amorim hingga kembali menguasai starting line up. Sampai-sampai Amorim yang sebelumnya cuek mulai memberikan pujian tinggi untuk Uncle Kes. Anda jangan melihat cara Casemiro bermain, tapi cara dia berlari. Dia bekerja sangat keras dan itu sangat bagus. Sekarang saya tidak punya alasan mengeluarkannya dari tim. Kebangkitan penuh saat dikira sudah habis. Kebangkitan Casemiro ternyata bukan cuma angin lewat, melainkan terus konsisten hingga sekarang. Dia seolah menunjukkan bahwa performa boleh naik turun, tapi kualitas bakal bertahan selamanya. Terbukti, dirinya kembali dipercaya masuk tim utama Manchester United besutan Ruben Amorim. Sejak awal musim, perannya begitu vital dan nyaris tak tergantikan di lini tengah Setan Merah. Dari 8 penampilan di Liga Inggris, Uncle Kes baru pernah sekali menjadi cadangan. Sang veteran lalu membalas kepercayaan ini dengan penampilan memukau. Salah satunya dalam duel panas melawan sang musuh bebuyutan yakni Liverpool. Casemiro tampil kokoh sebagai tameng Bruno Fernandes dan pengawal 3 bek Setan Merah. Dirinya lebih disiplin menjaga area dan ogah kompromi memutus pola tuan rumah. Alhasil pasukan Arne Slot seakan lumpuh total dan gak mampu mengembangkan permainan. Kemampuan passing Casemiro juga sudah jauh membaik ketimbang musim sebelumnya. Di hadapan pressing ketat The Reds, sang veteran lebih tenang menyodorkan umpan untuk rekan setimnya. Padahal Casemiro musim lalu sempat dihujat karena bikin 2 blunder konyol saat melawan Liverpool. Umpannya yang nyasar dan gerak-geriknya yang mudah peng jadi makanan empuk sang rival. Namun kekurangan ini sudah tak terlihat dalam diri Casemiro yang sekarang. Bahkan kemampuannya terlihat berkembang pesat dengan sumbangsi 1 gol dan 1 assist saat menghajar Brighton. Performa gemilang ini semakin membuat Ruben Amorim jatuh hati dengan kualitas Uncle Kes. Taktik Amorim kendor tanpa Casemiro. Vitalnya peran Casemiro untuk lini tengah Manchester United sudah bisa kita saksikan di beberapa pertandingan. Permainan Manchester Merah seolah linglung setelah pemain 33 tahun ini keluar. Mari kita mulai dari laga kontra Brentford saat Setan Merah tumbang dengan skor 3-1.
Absennya Casemiro akibat kartu merah kontra Chelsea bikin lini tengah Manchester United bolong. Duet Bruno Fernandes dan Manuel Ugarte kalang kabut menghadapi gempuran Brentford. Kemudian partai melawan Liverpool di Anfield juga menjadi bukti betapa pentingnya Casemiro. Amorim terpaksa menarik Casemiro karena sudah terkena 1 kartu kuning. Sang penyair tak ingin menghancurkan keunggulan 0-1 Setan Merah dengan kehilangan 1 pemain di lapangan. Namun gawang Saint Lemens malah jebol setelah Pamankes duduk di bangku cadangan. Cody Gakpo mencetak gol di menit 78 setelah para pemain Setan Merah terlalu panik di lini pertahanan. Kemudian di laga terbaru kontra Brighton, taktik Amorim kembali kendor saat Casemiro ditarik. Di menit 70, sang pemain digantikan oleh Kobbie Mainoo untuk memperlambat tempo laga. Amorim ingin menjaga keunggulan 3-0 dengan bermain lebih sabar dan membiarkan Brighton mengambil alih permainan. Namun kepergian Casemiro justru bikin tim tamu lebih leluasa. Pasukan Seagulls bebas menguasai lini tengah karena pressing gila Casemiro sudah lenyap. Duet Mainoo dan Bruno yang kurang solid saat bertahan keteteran menahan gempuran Brighton. Hasilnya sudah kita ketahui, pasukan Seagulls berhasil mencuri 2 gol di Old Trafford. Bahkan skuad asuhan Fabian Urseler nyaris comeback menyamakan skor atau malah meraih kemenangan. Sampai sini kita semua paham betapa pentingnya peran Casemiro di lapangan. Bukan hanya sebagai gelandang bertahan biasa, tapi Pamankes adalah salah satu sosok pemimpin untuk Setan Merah. Apa buktinya? Sejak Agustus, statistik mencatat Manchester United belum pernah kebobolan saat Casemiro di lapangan. Setan Merah total hanya 3 kali kecolongan gol saat Pamankes bermain, yakni kebobolan 1 gol melawan Arsenal dan 2 gol saat menjamu Burnley di Old Trafford. Celana pendek olahraga bahan premium dari Rea Activewear lagi diskon 40%. Cek linknya di bawah ini. Peluang memimpin Brazil di Piala Dunia 2026. Performa konsisten Casemiro bersama Manchester United turut berdampak pada karirnya di timnas Brazil. Terlebih dirinya nggak pernah menerima panggilan untuk tugas negara sejak Oktober 2023. Padahal skuad Seleção sudah 2 kali berganti pelatih sejak saat itu. Namun Fernando Diniz dan Dorival Junior sama sekali tak punya minat untuk melirik sang veteran. Jika timnas Brazil diibaratkan sebuah bengkel, maka Casemiro hanyalah seonggok mobil tua. Manuvernya tak sama seperti dulu dan mesin-mesinnya sudah lapuk termakan usia. Paling mentok dirinya cuma dijadikan pajangan karena prestasi dan nama besarnya di masa lalu. Namun keajaiban yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba saat Carlo Ancelotti naik ke tampuk kepelatihan. Beruntung era peralihan ini bertepatan dengan lonjakan performa Casemiro di Old Trafford. Alhasil koneksi duo ex-Real Madrid ini kembali tersaji di bawah naungan bendera Brazil. Bahkan Casemiro dipercaya jadi andalan Ancelotti sampai diberi wewenang mengenakan band kapten. Tak butuh waktu lama, tim Samba kemudian memastikan 1 tiket ke Piala Dunia 2026. Padahal sebelumnya jawara 5 kali Piala Dunia ini hampir gagal lolos karena performa jeblok di kualifikasi CONMEBOL. Sampai-sampai mulut Don Carleto nggak pernah berhenti membicarakan peran penting Casemiro. Tim kami tidak pernah kebobolan berkat performa defensif yang bagus, termasuk para gelandang seperti Casemiro. Dia adalah jaminan untuk tim, kualitas dan kepemimpinannya sangat kuat, ujar Ancelotti. Jika tren ini terus berlanjut, Casemiro berpeluang besar memimpin timnas Brazil di Piala Dunia 2026. Sebab skuad Seleção tengah kekurangan suara di ruang ganti setelah Neymar terancam absen. Ex-mega bintang Barcelona ini nggak kunjung dipanggil ke skuad utama karena performanya terjun bebas. Berbeda dengan Casemiro yang masih konsisten bermain di level tertinggi bersama Setan Merah. Dapatkan sepatu running kualitas premium dari Hoka dengan diskon besar-besaran hingga 50%. Cek link di bawah ini. Dengan kembalinya performa terbaik Casemiro, apakah Manchester United masih membutuhkan gelandang bertahan baru di Januari?